akan memaparkan materi mengenai penyakit stroke. Video ini dibuat oleh saya, Khalila Rafatabina, dengan NIM 1907026115, kelas 5D, Program Studi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Gizi yang diampu oleh Ibu Pradipta Kurniasanti, SKM M Gizi. Disimak baik-baik ya videonya. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa saja pokok pembahasannya. Yang pertama, pengertian stroke. Yang kedua, faktor risiko. Yang ketiga, jenis-jenis stroke. Yang keempat, gejala dan tanda-tanda stroke. Yang kelima, pencegahan stroke. Dan yang terakhir, diet stroke. Apa itu stroke? Stroke adalah gejala-gejala defisit fungsi syaraf yang diakibatkan oleh penyakit pembuluh darah otak, bukan oleh sebab lain. Gangguan fungsi syaraf pada stroke disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non-traumatik. Gangguan syaraf tersebut menimbulkan gejala antara lain kelumpuhan wajah atau anggota badan, bicara tidak lancar, bicara tidak jelas, perubahan kesadaran, gangguan penglihatan, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor risiko stroke. Yang pertama ada faktor kesehatan yang meliputi hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, sleep apnea, dan penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, atau aritmia. Kemudian faktor yang kedua, gaya hidup yang meliputi merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, kemudian konsumsi obat-obatan terlarang, dan kecanduan alkohol. Dan untuk faktor yang ketiga atau faktor lainnya, yaitu seperti faktor keturunan, orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke berisiko tinggi mengalami penyakit yang sama juga. Kemudian, bertambahnya usia. Seseorang akan memiliki resiko stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis stroke. Nah, berdasarkan penyebabnya, ada dua jenis stroke, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik ini terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Stroke iskemik ini dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Nah, stroke trombotik ini bekuan atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Dan untuk stroke embolik, bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkut menuju otak. Kemudian untuk stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan. Perdarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Nah, stroke hemoragik terdiri dari dua jenis, yaitu perdarahan intracerebral dan subarachnoid. Nah, perdarahan intracerebral adalah perdarahan akibat pecahnya pembuluh darah arteri di dalam otak. Nah, perdarahan intracerebral ini adalah stroke hemoragik yang paling umum terjadi. Kemudian untuk perdarahan subarachnoid, yaitu perdarahan pada pembuluh darah di ruang antara otak dan selaput pembungkus otak. Pokok pembahasan yang keempat yaitu gejala dan tanda-tanda stroke. Gejala atau tanda-tanda stroke bisa bervariasi pada tiap pengidap. Hal ini dikarenakan tiap bagian otak mengendalikan bagian tubuh yang berbeda-beda, sehingga gejala stroke tergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Nah, ada alat sederhana untuk gejala stroke, yaitu segera ke RS. Yang dimaksud dengan segera ke RS adalah senyum tidak simetris, gerak paruh badan melemah secara tiba-tiba, kemudian bicara pelo atau terpatah-patah hingga tidak dapat bicara sama sekali. Kemudian ada kebas atau baal, rabun, dan yang terakhir sakit kepala hebat yang muncul secara tiba-tiba. Pembahasan yang kelima yaitu pencegahan stroke. Yang pertama dengan menjaga pola makan, yang kedua dengan olahraga secara teratur, yang ketiga berhenti merokok, yang keempat hindari konsumsi minuman beralkohol, dan yang kelima hindari penggunaan nafza atau obat-obatan terlarang. Nah,
Untuk pembahasan yang keenam atau yang terakhir yaitu diet stroke. Pada pembahasan ini saya akan membahas dan memaparkan mengenai bagaimana syarat diet stroke, kemudian jenis-jenis diet, dan contoh menu satu hari untuk penderita stroke. Pembahasan pertama pada diet stroke yaitu syarat diet stroke. Berikut adalah beberapa syarat diet stroke. Yang pertama, ada energi cukup sesuai kebutuhan normal. Namun pada fase akut, energi dapat diberikan antara 1100 sampai 1500 kcal. Yang kedua, protein cukup 0,8 sampai 1 gram per kilogram BB per hari. Dan untuk pasien dengan gizi kurang, protein bisa ditinggikan menjadi 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram BB per hari. Kemudian apabila pasien dengan komplikasi gagal ginjal, protein dapat diberikan rendah, yaitu 0,6 gram per kilogram BB per hari. Yang ketiga, ada lemak. Lemak cukup dapat diberikan dengan persentase antara 20 sampai 25%. Kemudian untuk kolesterol diberikan rendah, yaitu di bawah 200 mg per hari. Yang keempat, untuk karbohidrat dapat diberikan antara persentase 60 sampai 70%. Kecuali jika ada diabetes mellitus, maka disesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian yang kelima, serat dapat diberikan kisaran 25 sampai 30 gram per hari. Kemudian untuk vitamin, mineral, dan air yaitu cukup untuk kebutuhan sehari. Dan untuk bentuk makanan dapat disesuaikan dengan keadaan pasien. Dan pemberian porsinya diberikan porsi kecil tapi sering. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis diet. Yang pertama ada diet stroke 1, diberikan 24 sampai 48 jam. Diberikan kepada pasien fase akut atau bila ada gangguan fungsi menelan pada pasien. Kemudian, bentuk makanan yang diberikan yaitu cair kental atau kombinasi dengan cair jernih yang diberikan melalui oral atau NGT, tergantung dengan bagaimana kondisi pasien. Dan yang kedua, diet stroke 2, diberikan pada saat pasien sudah melewati masa akut. Bentuk makanannya kombinasi cair jernih, cair kental, kemudian saring, lunak, dan biasa, disesuaikan dengan kemampuan pasien. Yang terakhir yaitu contoh menu satu hari penderita stroke. Sebagaimana yang teman-teman dapat lihat, terdapat tabel contoh menu sehari dengan jenis diet stroke 1. Frekuensi makanan yang digunakan yaitu 6 kali makan. Bentuk makanan yang digunakan yaitu makanan cair, dan volume atau porsi yang digunakan adalah porsi kecil. Contoh menu ini sudah mengikuti syarat diet stroke. Sumber dari contoh menu ini yaitu Al-Maksir tahun 2006. Sekian dari saya, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.